Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena itulah kalimat yang Allah ajarkan kepada kita ketika kita memujinya. Berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada bagian yang ketiga ini kita akan melanjutkan kajian Fiqhus Sirah, menghayati nilai-nilai riwayat hidup Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Muhammad Al-Ghazali. Pada bagian yang ketiga ini kita akan mengajukan tema Rasulullah adalah guru. Di kalangan orang-orang ahli kitab zaman dahulu tersebar desas-desus secara luas mengenai akan datangnya seorang nabi tidak lama lagi, dan desas-desus itu memang beralasan. Pada zaman-zaman sebelumnya, manusia mengalami kedatangan para rasul secara silih berganti, dan masa yang memisahkan antara rasul yang satu dengan yang lainnya tidak terlampau lama. Bahkan ada kalanya beberapa orang rasul datang di dalam satu zaman dan di dalam satu kawasan atau beberapa kawasan yang saling berdekatan atau tidak berjauhan. Akan tetapi sejak wafatnya Nabi Isa alaihissalam, keadaan menjadi berubah. Hampir selama 600 tahun semenjak Nabi Isa alaihissalam tidak ada nabi baru yang datang. Setelah bumi dilanda berbagai macam keonaran, kerusakan, dan kesesatan, makin banyak manusia yang mengharap-harap kedatangan juru selamat yang sanggup memperbaiki keadaan. Di kawasan negeri Arab terdapat beberapa orang terkemuka yang muak melihat kebodohan merajalela. Mereka mengimpikan kedudukan tinggi dan mulia sambil menghayalkan kemungkinan dapat mencapainya.
Di antara mereka adalah Umayyah bin As-Salt yang syair-syair gubahannya banyak berbicara mengenai Tuhan dengan segala sifatnya yang serba terpuji. Mengenai Umayyah bin As-Salt, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tanggapannya. Umayyah hampir saja memeluk Islam. Sebuah hadis yang berasal dari Amr bin As-Sadid mengenai Umayyah mengatakan sebagai berikut. Pada suatu hari, aku, Amr bin As-Sadid, membonceng di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepadaku, apakah engkau hafal syair-syair Umayyah bin As-Salt? Aku menjawab, ya. Cobalah, kata beliau. Kemudian ku dendangkan satu bait. Beliau berkata, cobalah lagi. Akhirnya ku dendangkan syair-syairnya hingga 100 bait. Akan tetapi ketentuan takdir yang maha kuasa jauh melampaui impian para penyair dan tokoh-tokoh terkemuka yang muak melihat lingkungan sekitarnya. Takdir ilahi menyerahkan amanat terbesar kepada seseorang yang tidak pernah mengimpikannya dan tidak pernah memikirkannya. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan mir rabbika fala takunanna dhahiran lil kafirin. Dan engkau tidak pernah mengharapkan Al-Quran akan diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat besar dari Tuhanmu. Karena itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 86. Jatuhnya pilihan kepada seorang manusia untuk menerima tugas risalah besar sama sekali berada di luar harapan manusia. Hal itu terjadi hanya dengan kekuatan yang maha besar. Betapa banyak manusia ambisius dalam kehidupan ini yang tidak mempunyai kemampuan apapun juga selain keberanian berharap dan bercita-cita. Akan tetapi betapa pula banyaknya manusia yang tekun dan pendiam. Namun bila mereka dibebani tugas kewajiban, ternyata sanggup membuktikan kemampuannya secara mengagumkan. Tidak ada yang dapat mengetahui betapa tinggi nilai jiwa manusia selain Zat yang menciptakannya. Zat yang hendak memberi hidayah kepada seluruh umat manusia di dunia tentu memilih manusia berjiwa besar untuk melaksanakan tugas besar. Pada masa jahiliyah, semua orang Arab pada umumnya memandang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang mulia. Mereka menghormati beliau karena perangai dan budi pekerti beliau yang benar-benar menunjukkan keagungan beliau sebagai manusia sempurna. Meskipun begitu, mereka tidak pernah membayangkan bahwa hari depan umat manusia akan berjalin dengan hari depan beliau. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahkan bahwa hikmah, kearifan, dan ilmu akan memancar dari ucapan dan tutur kata beliau sehingga meratai seluruh dataran lemah dan melampaui bukit-bukit dan arai. Mereka melihat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan anak kecil melihat permukaan laut, asik menyaksikan ketenangannya tanpa menyadari bahwa sesungguhnya
lautan itu sangat dalam. Pilihan Allah datang secara tiba-tiba kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian takut dan gemetar ketika beliau menyadari hal itu. Namun kemudian beliau dengan tenang dan mantap menerima wahyu ilahi yang diturunkan kepadanya. Begitulah selanjutnya kenabian dan kerasulan beliau semakin kokoh diperkuat oleh wahyu-wahyu ilahi. Selama 23 tahun hidup menerima wahyu ilahi berupa ayat-ayat Al-Quranul Karim. Selama kurun waktu itu, ayat-ayat Al-Quran turun menurut berbagai peristiwa dan situasi yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Periode yang cukup panjang itu merupakan tahap belajar dan mengajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar Rasulnya, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencamkan dan menghayati ilmu ilahi yang diterimanya itu di dalam jiwa beliau sehingga menjadi bagian dari hakikat hidup beliau sendiri. Setelah itu, beliau mengajarkannya kepada orang-orang dengan penuh ketekunan dan kesungguhan. Turunnya Al-Quran dengan cara tahap demi tahap adalah kehendak Allah yang maha bijaksana, karena soal waktu memang merupakan bagian dari terapi kejiwaan, bagian dari proses kehidupan politik bangsa-bangsa, dan juga merupakan bagian dari penetapan hukum-hukum yang harus berlaku. Cara Al-Quran dalam mengemukakan makna dan tujuannya dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyatukannya sebagai kesatuan dapat dipandang sebagai salah satu kekuatan mukjizatnya. Kenyataan telah membuktikan bahwa setelah kurang lebih 1/4 abad berlangsung, ayat-ayatnya yang turun pada masa belakangan sepenuhnya sesuai dengan dan selaras dengan ayat-ayat yang turun pada masa-masa permulaan. Satu sama lain saling memperkuat dan saling menyempurnakan hingga seolah-olah semuanya turun dalam satu helaan napas. Ada sementara orang Arab bertanya, mengapa Al-Quran turun dengan cara sedemikian? Setahap demi setahap, tidak langsung sekaligus. Pertanyaan itu jawabannya diberitakan oleh Al-Quran sebagai berikut. Qalu laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsanu tafsiro. Orang-orang kafir bertanya, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus saja? Demikianlah supaya kami memperteguh hatimu dengannya dan agar kami membacakannya sebagian demi sebagian dengan seterang-terangnya. Tiap orang-orang kafir itu datang membawa pembicaraan yang ganjil kepadamu, pasti kami datangkan juga kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 33. Al-Quran menerangkan hakikat agama di sisi Allah dan sejarahnya. Dalam bentuknya sebagai wadah secara umum, Al-Quran membeberkan hal-hal yang meragukan pikiran manusia dan mengikisnya. Al-Quran mengetengahkan dalil-dalil yang membuktikan kebenarannya untuk dapat dimengerti dengan terang oleh musuh-musuhnya. Al-Quran mengungkapkan segala sesuatu yang mempengaruhi pikiran orang-orang yang menentangnya, kemudian mengulangnya dengan disertai hujah dan argumentasi, lalu menenggelamkannya sama sekali.
Al-Quran mulai turun pada saat-saat manusia sedang dicekam oleh berbagai macam kekufuran dan pada saat lidah-lidah mereka sedang latah berdebat. Seolah-olah takdir ilahi memilih lingkungan mereka itu sebagai suatu masyarakat yang mewakili akhir kebimbangan yang menguasai hati manusia dan mewakili akhir tantangan kebatilan. Apabila Islam berhasil melenyapkan kebimbangan itu dan berhasil pula menyingkirkan semua jenis hambatan dan rintangan, maka Islam pasti sanggup berbuat lain-lainnya. Semua pertanyaan yang telah dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan dihadapkan kepada beliau oleh berbagai macam keyakinan dan kepercayaan, jawabannya yang tepat terdapat di dalam Al-Quran. Lebih-lebih karena setiap pertanyaan yang dijawab oleh Al-Quran itu sebenarnya bukan mewakili pikiran seseorang, melainkan mewakili pikiran orang banyak sepanjang jalan. Dalam suasana yang penuh dengan pertanyaan dan keingkaran, datanglah wahyu mengilhami Rasulullah SAW. Katakanlah begini, katakanlah begitu. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun dalam bentuk perintah seperti itu sebagai jawaban atas suatu pertanyaan yang ditujukan kepada beliau, atau sebagai jawaban atas pertanyaan yang perlu beliau berikan jawabannya. Pada saat Anda membaca jawaban-jawaban seperti itu di dalam Al-Quran, Anda tentu merasakan tumbuhnya keyakinan yang merayap ke dalam hati Anda, seolah-olah menghancurkan semua was-was yang ada pada diri Anda atau yang mungkin akan menghinggapi hati Anda. Dan risalah yang abadi ialah risalah yang dijalin erat dengan hati nurani manusia oleh tali pengikat yang kokoh itu. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah utusan Allah yang senantiasa hidup. Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya dan ia pasti memberikan jawabannya. Anda dapat mendengarkan apa yang dikatakan olehnya dan Anda pasti akan memperoleh keyakinan. Cobalah Anda perhatikan bagaimana Al-Quran menanamkan keyakinan tentang kebangkitan kembali pada hari